Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran fikih yaitu bab toharoh. Yang pertama yaitu pengertian toharoh, menjelaskan pengertian hadas dan najis, menyebutkan alat bersuci dan macam-macam air, menyebutkan tata cara bersuci, dan yang terakhir yaitu menyebutkan fungsi toharoh. Baik, pengertian toharoh. Toharoh berasal dari kata bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Sedangkan menurut istilah ialah suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Selanjutnya yaitu pengertian hadas dan najis. Najis yaitu suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Yang kedua yaitu hadas. Hadas adalah keadaan suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam alat bersuci seperti air, dan yang untuk tayamum yaitu debu, batu, maupun kayu, dan masih banyak lagi contohnya. Pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam air. Air ditinjau dari segi hukumnya terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu air mutlak atau tohir mutahhir, yaitu air suci mensucikan. Air yang masih asli belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat mensucikan. Air yang termasuk air mutlak ini terdiri dari 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju atau es, air embun, dan air dari air mata. Yang kedua yaitu air makruh atau air musammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaka, aluminium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air ini hukumnya adalah makruh karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk air musammas. Demikian juga air yang tidak ditempatkan tidak pada logam dan terkena panas matahari atau air yang dipanaskan bukan pada terik matahari, misalnya direbus, juga tidak termasuk air musammas. Yang ketiga yaitu air tohir ghairu mutahhir atau suci tetapi tidak mensucikan. Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk mensucikan. Ada 2 macam air yang termasuk jenis ini, yaitu air suci yang bercampur dengan benda suci lainnya, dan air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya pohon bambu, pohon pisang, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu air mustakmal, yaitu air sedikit kurang dari 2 kulah dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya, atau air suci yang cukup 2 kulah yang sudah dipergunakan untuk bersuci dan telah berubah sifatnya. Lalu yang terakhir yaitu air mutanajis atau air bernajis. Air ini yaitu air yang suci kurang dari 2 kulah tetapi kena najis dan telah berubah salah satu sifatnya. Dan selanjutnya yaitu tata cara bersuci. Yang pertama yaitu berwudu. Yang dilakukan yaitu pertama niat, yang kedua membasuh kedua telapak tangan, berkumur, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, membasuh telinga, dan yang terakhir yaitu tertib. Yang kedua yaitu mandi.
Mandi wajib dimulai dengan membersihkan kotoran yang ada di sekitarnya. Lalu mengucapkan bismillah dan berniat. Dimulai dengan membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan masing-masing 3 kali. Setelah itu berwudu sebagaimana cara berwudu untuk sholat. Kemudian mengguyurkan air dimulai dari puncak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh dan menyilang-nyilangkan air dengan jari tangan ke sela-sela rambut, kepala, dan rambut, jenggot, dan kumis serta rambut mana saja di tubuh kita sehingga air itu rata mengenai seluruh tubuh. Kemudian bila diyakini bahwa air telah mengenai seluruh tubuh, siraman air itu harus pula dibantu dengan jari jemari tangan yang mengantarkan air itu ke bagian tubuh yang paling tersembunyi. Lalu membasuh atau menggosok badan dengan tangan sampai 3 kali, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri serta muwalat, yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. Selanjutnya yaitu tayamum. Yang pertama yaitu membaca basmalah dan membaca niat tayamum. Yang kedua, memukulkan atau menepuk kedua telapak tangan ke permukaan tanah dengan sekali tepukan, lalu meniup kedua telapak tangan sebelum membasuhkannya ke anggota tayamum. Yang ketiga yaitu mengusap wajah dan kedua tangan hingga pergelangan. Tertib dalam tayamum yaitu dimulai dengan mengusap wajah, lalu kedua tangan dikerjakan secara beriringan atau al-muwalah. Yang terakhir yaitu istinja. Membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau dengan benda kasar lainnya sampai bersih sekurang-kurangnya 3 kali. Lalu najis yang berupa benda yang bisa dipegang jatuh di atas benda yang padat seperti bangkai tikus yang jatuh mengenai mentega yang padat. Maka untuk membersihkannya cukup dengan mengambil tikus tersebut dan mentega yang berada di sekitarnya. Dan benda yang padat atau keras seperti pisau atau pedang jika terkena najis maka cukup diusap sampai bersih untuk mensucikannya. Adapun benda yang terdapat bekas minum anjing harus dicuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dengan debu. Pembahasan yang terakhir yaitu fungsi toharoh bagi kehidupan. Contohnya yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, kebersihan lingkungan tempat tinggal kita bersama-sama dengan ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya. Oleh karena itu, agar kita sehat dan betah tinggal di rumah, maka kebersihan, kerapian, dan keindahan rumah harus dijaga dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Demikian juga tentang kebersihan lingkungan madrasah karena kelancaran dan kebersihan pembelajaran ditunjang oleh kebersihan lingkungan madrasah. Kenyamanan di kelas, tata ruang yang sesuai, keindahan taman madrasah, serta para pendidik yang disiplin. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Karena Islam mengajarkan kita untuk merawatnya tempat ibadah tersebut supaya orang yang melakukan ibadah mendapatkan ketenangan dan tidak terganggu dengan pemandangan kotor atau bau di sekelilingnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.